dia, ya. Dan kemudian kebiasaan akan menentukan karakternya. Kita membuat karakter dengan kebiasaan ini dengan cara nasehatin, arahkan. Ya. Tidak perlu merasa, aduh capek banget udah dibilangin berkali-kali. Nggak usah kayak gitu. Ya, memang kemarin karena nggak ngerti bolehlah ngomong kayak gitu. Kalau sekarang janji ya, ini sudah sama-sama ngerti tentang kerja otak, maka ya sampaikan berulang-ulang, santai saja, woles, relax, lembut. Ya. Ulang lagi. Karena ingat tadi ada batang otak. Siapa tahu waktu disampaikan pertama, batang otaknya tegang. Karena batang otak anak itu kalau lihat orang tua sering tegang. Ya, kebanyakan pelajaran PR tugas tuh tegang juga. Ya, jangankan itu, hujan banyak geledek tegang batang otak itu. Ya, makanya pada saat mungkin kita sampaikan, dia batang otaknya tegang, dia hanya ingat 1 kali 24 jam ajaran yang kita sampaikan. Buang sampah ya nak, di sini ya nak. Tapi waktu dia dengar tegang. Dia cuma ingat 1 kali 24 jam. Sehari itu aja dia buang sampah di situ. Besoknya lagi buang sampah di tempat yang bukan di tempat sampah. Ingetin lagi. Ya, siapa tahu hari kedua itu ya batang otaknya rileks. Ya, jadi ini harus difahami. Oke. Kemudian apa saja sih sebetulnya yang perlu kita pelajari? Walaupun hari ini tidak semuanya bisa dipelajari ya, karena mungkin cuma sebentar. Tapi saya kasih pengantarnya ya. Kita diminta oleh Allah bersikap lembut pada anak-anak, pada mereka umur berapapun, ya. Kemudian kita kalau memberikan sesuatu tuh instruksinya atau ya apa yang kita sampaikan jelas, ya. Terus fahami beda anak laki-laki dan perempuan. Ya, banyak juga ya video-video ya, termasuk video kami itu yang tentang bedanya laki-laki perempuan itu mudah-mudahan teman-teman sudah pernah dengar dan sudah mulai ya paham ya. Kemudian apa lagi? Fahami beda watak anak-anak. Karena memang setiap anak itu wataknya beda. Itu Allah yang desain kayak gitu. Ya, ini juga nanti mungkin akan bisa dipelajari di YouTube atau di mana ya. Kemudian apalagi fahami bahasa kasih masing-masing anak. Jadi ada bahasa kasih, bahasa untuk mengekspresikan kasih sayang, bahasa mengekspresikan cinta. Itu ternyata setiap orang beda. Ada anak yang senangnya dipeluk, ada anak yang senangnya dikasih kata-kata pujian. Ada anak yang senangnya nggak senang dipeluk atau dipuji, senang ditemenin aja. Ada anak yang senangnya dilayani. Ada anak yang senangnya harus ada kasih hadiah. Walaupun hadiahnya nggak mahal. Hadiahnya mungkin kita bikin sesuatu minuman atau kue atau puding. Ini hadiah buat adik. Ada yang kayak gitu. Nah, itu supaya paham itu harus nanti ada modul tersendiri lagi tentang bahasa kasih ini ya. Nah, kita bahas yang bersikap lembut dulu ya. Surat Ali Imran ya ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Ya. Jadi maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka ya. Walau kunta fazzan galizal qalbi lan faddu min haulika. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Tuh, diwanti-wanti Allah sampaikan pada kita. Kalau kita keras dan kasar, nanti anak-anak menjauh dari kita. Yang cilaka menjauh pas di luar rumah, itu maaf bagi bandar narkoba, mafia narkoba, LGBT, judi, tawuran, seks bebas, itu banyak banget di luar rumah. Saya ngurus narkoba sejak tahun 98, itu saya melihat hampir sebagian besar ya 80 sampai ya 90% itu karena orang tua keras dan berhati kasar, anak menjauh. Pada saat menjauh, pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat solusi yang salah. Nauzubillah min dzalik. Padahal di Ali Imran ini Allah sudah berfirman seperti ini ya. Bu Aisyah, saya sudah lembut, tapi tuh anak masih nyebelin, tuh anak masih songong kan gitu. Ini diajarin oleh Allah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah. Sebut namanya Bu. Kan anak ibu kan banyak Bu. Ya, sebut yang mana nih? Yang ibu lagi kesel sama dia nih. Ya Allah, saya maafkan anakku fulan bin fulan ya Allah. Ya. Kemudian mohonkan ampun baginya. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Karena orang tua ini perantara antara Allah dengan anak. Jadi mohonkan ampun. Ya Allah, ampuni anakku fulan bin fulan ini ya. Sebut lagi namanya. Barulah wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Baru ajak musyawarah. Ya, ajak musyawarah.
Fa'idza azamta fatawakkal 'alallah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya. Jadi Allah sudah ajarkan kita begini. Jadi sebelum kita mau ajak musyawarah anak, apakah kita mau ajarkan anak tentang ketangguhan kah? Tentang ya ketaatan kah? Atau tentang misalnya mau ngatur main gadgetnya itu jam berapa jam main gamenya, itu pakai dulu Ali Imran ini. Ya. Dan ingat, ya, lemah lembut itu bukan bawaan orang tua pada anak. Orang tua pada anak kandung itu lebih gemes tau. Lebih maunya cepetan gitu. Tapi kita sama anaknya orang lain malah lebih cepat lembut. Itu. Ya. Makanya mengapa dalam belajar kadang-kadang ini dalam belajar ya, kita berbagi tugas, minta tolong juga sama Bapak Ibu guru untuk ajarin anak kita. Ya, untuk transfer knowledge anak kita. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru akan lebih lembut pada anak kita dan anak kita juga karena Bapak Ibu guru lembut, anak-anak juga senang gitu. Namun anaknya Bapak Ibu guru tersebut juga dititip sama orang lain, dititip sama Bapak Ibu guru lain. Jadi gitu sebetulnya. Dan kalau ada orang tua sudah bisa berlaku lemah lembut kepada anak, itu artinya rahmat Allah turun pada orang tua ini. Inilah disebut tadi, fabima rahmatim minallah lintalahu. Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut. Jadi bersyukur banget Bun. Ya, ayah bunda yang sudah bisa lembut sama anak itu rahmat Allah turun. Kasih sayang Allah turun. Apa enggak seneng? Seneng Bu. Tapi terus gimana Bu Aisyah nih, saya gemes banget nih. Saya pengen ajak ngomong anak saya. Maka minta dulu. Ya Allah mohon lemah lembut ya Allah. Kalau ibu masih kesel segera istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah minta lemah lembut ya Allah. Mohon sama Allah karena lemah lembut itu rahmat Allah. Dan ingat baik-baik ya. Kadang banyak orang tua bilang gini ya, ada beberapa lah, nggak banyak, kebanyakan yang cakep-cakep nih orang tua ya. Ada beberapa yang bilang, ngapain sih Bu Aisyah susah-susah lemah lembut? Itu loh dikasih tahu. Ya, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Di Indonesia, di luar rumah tuh masih bahaya. Tambah lagi sekarang, keluar rumah hati-hati. Ya, ada virus corona 19 ini. Ya. Nah, jadi ingat baik-baik. Terus gimana dong Bu Aisyah, saya masih belum lagi bisa lembut. Istighfar perbanyak. Astagfirullahaladzim. Mohon sama Allah. Ya Allah mau lembut. Ya. Terus langkah kedua apa? Maafkan mereka. Sebut ya Allah saya maafkan anakku ya Allah. Dari kemarin dia main game lama banget ya Allah. Ya, hafalan Qur'annya belum dia lakukan ya Allah. Saya maafkan anakku Fulan bin Fulan ini ya Allah. Bilang gitu. Ya. Dan mohonkan ampun baginya ya Allah, ampuni dia ya Allah, anakku harusnya dia hafalin Quran lagi, harusnya dia murojaah tapi dia kelamaan main game ya Allah gitu. Oh enggak. Barulah ajak musyawarah. Tanya sama anak, "Nak, ya, Bunda mau ngomong boleh ya?" Tapi kalau dia lagi masih main atau lagi mengerjakan sesuatu tunda, nanti setelah ini selesai semua lah, nanti sore lah ya, Bunda mau ngomong ya gitu. Jadi kalau mau musyawarah sama anak, minta waktunya anak. Bukan kelebatan, apalagi lagi main. Karena kalau dia lagi main, bunda ngelarang, itu marah. Ini kan bukan ngelarang, bermusyawarah. Dan dia juga kalau lagi main gak sempat bermusyawarah, maka minta waktu anak. Nanti habis isya jam 8 malam, Bunda mau ngobrol sebentar ya, 15 menit aja misalnya gitu. Ya, nah ini. Kemudian kalau nanti sudah musyawarah, ada kebulatan tekad atau ada keputusan, maka kita diminta tawakal pada Allah. Tawakal pada Allah. Karena bulatkan tekad dan tawakal pada Allah. Kalau kata anak, Bun aku boleh dong main dong sebentar Bun. Ya, setengah jam Bun. Main apa yang setengah jam Bun, please Bun. 2 jam lah Bun, misalnya gitu. Ya, terus Bunda, karena pertimbangan-pertimbangan, oke, Bunda kasih ya. Ingat,